quality kawasan industri. Tumpukan material bahan baku menghiasi sebuah kawasan pabrik yang terletak di sudut kota. Beragam kesibukan pekerja nampak tanpa memperdulikan cuaca, hingga diiringi peluh yang bercucuran di sekujur tubuhnya. Di sisi lain terdengar deru mesin dari dalam pabrik yang sedang memproduksi berbagai barang yang siap dipasarkan. Tiap deru mesin seakan memutar kehidupan, seiring dengan barang-barang yang diproduksi. Namun tanpa disadari, proses itu ternyata menghasilkan limbah yang sangat tidak ramah lingkungan. Sebagian besar, limbah merusak lingkungan hingga mengurangi kesuburan tanah, ataupun bahkan bisa menimbulkan penyakit di masyarakat. Atas dasar itulah, maka limbah yang dihasilkan dari berbagai industri, baik pabrik, rumah sakit maupun perkantoran, sebenarnya harus diolah dengan baik. Mengolah limbah merupakan proses menghilangkan atau menguraikan polutan dari limbah, sehingga limbah menjadi tidak berbahaya dan dapat dimanfaatkan kembali. Pengolahan limbah dapat membantu mencegah pencemaran lingkungan, menjaga kesehatan masyarakat, mengurangi biaya pengelolaan limbah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah. Salah satu pengolahan limbah, khususnya air, dapat dilakukan dengan dua istilah, yaitu WTP Water Treatment Plant dan WWTP Wastewater Treatment Plant. Keduanya memiliki peran penting dalam pengelolaan air, namun tetap dengan fungsi yang berbeda. Lebih jelas, Water Treatment Plant atau WTP adalah fasilitas yang bertugas untuk mengolah air bersih yang akan digunakan oleh masyarakat atau industri. Namun air yang diolah oleh WTP bisa berasal dari berbagai sumber, seperti sungai, danau, atau air tanah. Sebaliknya, Wastewater Treatment Plant atau WWTP adalah fasilitas yang berfungsi untuk mengolah air limbah. Air limbah ini bisa berasal dari rumah tangga, industri, atau kegiatan komersial lainnya. Tujuan utama WWTP adalah untuk membersihkan air limbah dari kontaminan sehingga dapat dibuang ke lingkungan tanpa membahayakan ekosistem atau masyarakat. Amir Syamsuddin selaku pemilik Amira Teknik Solusindo, perusahaan yang bergerak memproduksi dan penyediaan wastewater treatment plant, menjelaskan secara detail mengenai dan proses kerjanya wastewater treatment plant. Itu dalam ulasan video berikut ini. Saya Amir Syamsuddin, di bidang saya spesialis di wastewater treatment, di mana setiap industri atau gedung-gedung dan lain sebagainya itu memerlukan wastewater treatment, di mana wastewater treatment itu adalah pengolahan limbah industri sehingga nanti dibuang ke drainase perkotaan itu sudah memenuhi standar baku mutu dari KLH setempat. Bagaimana tahapan kerja pengolahan limbah sendiri, dan bagaimana cara kerja alat pengolahan limbah, hingga memisahkan limbah minyak dan air, sehingga diperoleh air jernih yang terbesar dari cairan kimia. Amir pun menjelaskan kembali proses kerjanya dalam video berikut. Nah, limbah itulah yang kita olah. Yang pertama kita masukkan proses limbah itu ke proses oil trap tank. Fungsi oil trap tank itu adalah memisahkan lemak yang ada di limbah tersebut. Dan sebelum masuk ke oil trap tank itu ada yang namanya brush screen. Fungsi dari brush screen itu menyaring kotoran-kotoran yang mengikut di limbah itu. Setelah proses oil trap tank itu ada yang namanya proses oil skimmer. Oli-oli yang ngambang di limbah itu akan diambil dengan oil skimmer. Oil skimmer itu fungsinya untuk menarik oli atau grease yang ada di air limbah tersebut, kita kumpulkan di suatu tempat. Nah, sehingga oil itu akan dibuang ke pihak ketiga. Dari proses oil trap tank itu, limbah mengalir secara gravitasi menuju ke rawater tank. Proses rawater tank ini adalah penampungan limbah sementara, di mana di dalam rawater tank itu ada proses yang namanya percampuran. Di situ kita kasih yang namanya air diffuser sehingga limbah itu akan diaduk sehingga lebih homogen dan prosesnya akan lebih mudah. Dari rawater tank itu limbah selanjutnya ditransfer menggunakan pompa. Nah, di pompa itu nanti ada flow meter yang untuk mengetahui jumlah atau kapasitas olahan tersebut. Dari rawater tank dipompa menuju ke
proses tank. Proses tank itu ada 3 biasanya, ada pH adjustment, ada flokulan dan koagulan. pH adjustment itu fungsinya untuk menaikkan pH, karena bekerja dari flokulan itu harus pH tinggi. Nah, setelah melalui pH adjustment, limbah mengalir secara gravitasi menuju ke flokulan tank. Di situ kita adjust dengan namanya flokulan, sehingga limbah itu akan menggumpal untuk lebih besar menggumpalnya, kita masukkan lagi ke koagulan tank. Itu limbah itu akan menggumpal besar-besar, dan secara gravitasi dari koagulan tadi limbah menuju ke unit clarifier, di mana unit clarifier itu berfungsi untuk memisahkan antara padatan dan cairan, atau padatan itu akan cenderung lebih berat, dia akan di bawah, dan air itu akan mengambang ke atas secara gravitasi menuju ke proses selanjutnya untuk menghilangkan BOD atau COD, yaitu menuju ke biological treatment tank. Nah, di situ di biological treatment tank itu ada proses yang namanya aerasi. Di situ kita kasih udara dari unit air blower, sehingga BOD dan COD itu diharapkan turun sesuai baku mutu yang ada. Dari proses aerasi, limbah selanjutnya menuju gravitasi menuju ke sedimentasi tank atau ruang penenangan. Di situ akan dipisahkan lagi lumpur yang berat itu di bawah, air yang sudah terpisah itu, yang air yang jernih akan menuju ke atas. Nah, dari situ proses selanjutnya ke effluent tank. Dari effluent tank itu adalah tangki penampungan. Dan untuk menghindari bakteri koli dan lebih menjernihkan air, di situ dijas lagi yang namanya dengan klorin chemical. Barulah nanti proses selanjutnya, yaitu proses filtrasi biar lebih jernih lagi airnya, makanya dipakai multimedia filter. Setelah itu baru kita buang ke saluran drainase atau saluran kali terdekat. Diharapkan dengan proses itu, air yang dibuang oleh industri-industri itu sudah memenuhi standar baku mutu dari KLH. Sudah puluhan mesin pengolahan limbah yang diproduksi oleh Amira Teknik Solusindo. Perusahaan itu sebenarnya termasuk industri rumahan, tetapi produknya berharga miliaran rupiah. Dijelaskan oleh Amir Syamsuddin, alat pengolahan limbah yang diproduksi harganya tergantung kapasitas dan jenis limbah yang diproduksi. Namun, biasanya harga tiap unitnya berada di kisaran 1,3 miliar rupiah. Harganya tergantung dari kapasitas dan jenis limbahnya. Kalau menurut saya sekitar kapasitas itu, antara yang kita kerjakan itu untuk limbah dari oil and gas itu kapasitas 100 barel per day atau 16 meter kubik per day dengan complete system. Ya, di situ ada sistem fisika, kimia, biological treatment, dan selat dewatering itu komplit, itu sekitar 1,3 M-an lah. Tapi kalau nggak sampai komplit itu mungkin di bawah itu. Tapi tergantung juga dari pemilik atau owner industri tersebut. Makanya kalau harga itu tergantung dari jenis limbah dan kapasitas olahan mereka. Orang yang menjalani usaha pembuatan alat pengolahan limbah secara perorangan, seperti yang dilakukan oleh Amir, masih sangat jarang. Kebanyakan usaha di bidang itu adalah perusahaan besar atau bahkan perusahaan asing. Tetapi situasi tersebut tidak membuat Amir Syamsuddin berkecil hati dengan perusahaan besar. Buktinya hingga kini sudah banyak perusahaan besar yang mempercayakan pembangunan penyediaan alat pengolahan limbah kepada Amira Teknik Solusindo. Spesialis water treatment, spesialis untuk sewer treatment, dan untuk pengadaan air bersih. Kalau kita cenderung selama ini yang kita kerjakan sebenarnya sih termasuk, kalau perusahaannya besar-besar ya, tapi saya ngambil yang segmen yang menengah ke bawah gitu kan. Karena kenapa menengah ke bawah? Karena segmen kita
kita lihat juga kondisi pendanaan kita. Kalau memang besar sih kita berani dengan ekspansi yang besar, tapi untuk saat ini kita lebih cenderung main yang segmen yang menengah ke bawah. Contohnya yang pernah kita kerjakan untuk sistem wastewater treatment itu satu kapasitas 100 barel per day itu di proyek Energi Mega Persada di Langgam, Kerinci, Palalawan, Riau. Nyatanya, limbah dapat diolah, diproses, atau didaur ulang. Limbah organik dapat diolah menjadi kompos, pupuk sederhana, biogas, dan listrik. Limbah anorganik dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku kerajinan. Selain itu, pengelolaan limbah juga dapat mengurangi beban tempat pembuangan sampah, mendorong siklus ekonomi yang berkelanjutan, menghasilkan energi terbarukan, serta meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat luas. Dengan semua itu, pada akhirnya akan menyelamatkan bumi dari pencemaran yang terus-menerus terjadi.